Selamat datang di Magister Manajemen Ukrida. Buat kamu yang mau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, ada program Magister Manajemen Ukrida yang bisa kamu pilih dengan 8 konsentrasi pilihan. Manajemen Perencanaan Keuangan, Manajemen Risiko, Manajemen Pemasaran, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Persekolahan, Manajemen Gereja, Manajemen Bisnis Strategik, Manajemen Rumah Sakit. Selain ke-8 konsentrasi tersebut, Ukrida juga menyelenggarakan program sertifikasi antara lain Certified Financial Planner atau CFP, Certified Risk Management Officer atau CRMO, dan Certified School Management atau CSM. Kamu juga bisa memilih waktu perkuliahan sesuai dengan kebutuhanmu. Yuk gabung bersama para profesional lainnya di Magister Manajemen Ukrida. Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita kita menyanyikan Inilah Hari Minggu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian minggu kedua setelah Epifani. Dengan tema memahami, mengalami, melakukan. Pada minggu ini kita diajak untuk memahami bahwa pengetahuan, pengalaman iman, dan tindakan pelayanan adalah 3 hal yang secara utuh menopang hidup beriman kita sehari-hari. Kita juga diajak untuk berkomitmen melakukan tindakan pelayanan yang nyata sebagai respon atas anugerah Allah yang telah kita terima. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengungkapkan syukur kita atas anugerah Tuhan melalui perbuatan yang baik? Untuk itu, marilah kita datang kepadanya untuk menyesali perbuatan kita yang tidak baik. Kita mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Kita datang memohon belas kasihan dan pengampunannya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk semua anugerah yang telah Bapa berikan kepada kami yang bisa kami rasakan hingga saat ini. Di tengah-tengah rasa syukur kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima anugerah-Mu itu karena kami adalah manusia yang berdosa. Untuk itu ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami memohon kepadamu, ampunilah kami dari semua dosa kami, sucikanlah kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Titus 2 ayat 11 sampai dengan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah dia di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah kiranya ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah, 'Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan.
Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Tuhan,
Bacaan kedua dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada pencabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun. Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, apa itu iman? Biasanya pertanyaan itu saya ajukan di kelas katekisasi.
Kalau dulu, jawaban mereka umumnya iman adalah percaya. Tapi kalau sekarang peserta katekisasi jauh lebih pintar. Mereka browsing. Lalu menemukan jawaban. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jawabannya jauh lebih baik lah ya. Kalau dulu kan cuma bilang percaya. Kalau sekarang dia sudah tahu dasar Alkitabnya. Tapi waktu saya tanya, apa yang dimaksud oleh Ibrani 11 ayat 1? Biasanya nggak bisa jawab. Jadi bisa menemukan ayatnya, tapi belum sampai pada pemahaman. Kalau kita melihat apa yang disampaikan di situ, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mungkin kita bisa melihat kepada kisah Abraham di usianya yang ke-99 tahun. Sementara Sarah juga mendekati 90 tahun dan mandul. Pada saat itu Tuhan berjanji bahwa tahun depan Abraham akan memiliki keturunan. Apa yang dijanjikan kalau kita pakai akal, maka sulit untuk dipahami. Tetapi pada saat itu, Abraham menaruh pengharapannya, mendasarinya dengan iman, sehingga dia percaya kalau apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Dan memang 1 tahun kemudian, ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, lahirlah anak yang dijanjikan. Iman menjadi dasar bagi Abraham ketika dia berharap penggenapan janji Tuhan. Lalu Ibrani 11 ayat 1 bagian yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita bisa melihat kisah Thomas sebagai contohnya. Pada saat Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak ada di situ. Lalu teman-temannya mengabarkan kebangkitan Tuhan, Thomas tidak percaya. Dan Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Iman menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat sekilas, seolah-olah iman itu berarti percaya saja. Jangan ragu, jangan bertanya-tanya seperti Thomas. Tetapi kalau kita mau coba mendalami lagi, maka kita akan melihat bahwa iman itu bukan sekedar percaya. Iman itu membutuhkan pengetahuan, membutuhkan pengenalan, membutuhkan pemahaman. Iman itu bukan cuma tahu Ibrani 11 ayat 1, tapi paham juga apa yang dimaksudkannya. Bukan cuma bilang iman adalah percaya. Apa yang dipercaya? Biasanya jawabannya Tuhan Yesus. Kenapa percaya Tuhan Yesus? Atau percaya kepada ajarannya? Kalau ditanya lebih lanjut, apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Nggak tahu. Sampai di sini saja kita menyadari bahwa iman itu perlu pengetahuan. Perlu pengenalan akan siapa Yesus, akan apa yang diajarkannya. Perlu pemahaman. Pengenalan akan Tuhan inilah yang membuat Abraham tadi percaya walau apa yang dijanjikan Tuhan tidak masuk akal. Sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin dia yang sudah hampir 1 abad, sementara istrinya juga mandul. Tapi karena Abraham mengenal Tuhan, dia mendasari pengharapannya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Pengenalan akan Tuhan ini juga yang seharusnya membuat Thomas percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Walaupun pada saat itu dia belum melihat. Kenapa? Karena Thomas kan mengikut Tuhan. Dia bukan saja mendengar ajaran Tuhan, tetapi dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat berbagai mujizat. Thomas juga mendengar ketika Tuhan Yesus mengatakan, Bait Allah yang dihancurkan itu akan dibangun kembali dalam 3 hari. Sehingga pengenalannya akan Tuhan tadi seharusnya membuat Thomas percaya kalau Yesus bangkit, walaupun dia belum melihat. Tetapi kan kenyataannya tidak begitu ya.
seperti ada yang hilang. Sehingga Thomas walau kenal Tuhan, tapi tidak percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Mungkin karena walaupun dia hidup bersama Tuhan, walaupun dia melihat mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan, tapi semuanya itu tidak membuatnya menjadikan mujizat-mujizat itu sebagai pengalamannya pribadi. Dia melihat mujizat, tetapi mujizat itu terjadi kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Tidak ikut menjadikan hal itu sebagai pengalaman pribadi. Atau mungkin contohnya begini. Kita kan sering mendengar kesaksian ya. Dalam KPI, kita setiap tahun biasanya buat kebaktian penyegaran iman. Kan ada orang-orang yang bersaksi. Yang paling membekas di ingatan saya, waktu anak kecil itu loh, yang jatuh dan kepalanya terluka parah. Mungkin Bapak Ibu juga ingat. Begitu parah kondisi lukanya, sampai-sampai dokter pun tidak berani menjanjikan apa-apa. Tetapi kemudian pemulihannya begitu luar biasa. Dan anaknya pada saat itu dibawa sehat seperti tidak pernah mengalami peristiwa yang mengerikan itu. Ya. Itu pengalaman dia. Dan dia bersaksi. Buat yang bersaksi, imannya pasti kuat. Tetapi kita yang mendengar kesaksiannya, belum tentu. Kenapa? Karena itu tidak menjadi pengalaman pribadi kita. Kita hanya mendengar kesaksian orang. Walaupun seharusnya apa yang disaksikan itu juga bisa menguatkan, bisa menyegarkan iman kita. Tapi belum tentu. Ya, karena apa? Karena itu tadi, itu pengalaman orang lain. Mungkin ini yang dialami oleh Thomas. Sehingga ketika murid-muridnya memberitakan kalau Yesus bangkit, dia meminta bukti. Sebelum aku melihat, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku, di tangannya aku tidak akan percaya. Dari sini kita melihat bahwa pengalaman iman itu penting. Selain pengetahuan, pemahaman akan firman Tuhan, kita perlu juga punya pengalaman iman. Dan saya yakin semua kita pasti punya pengalaman iman. Kita hanya perlu untuk merenungkan, untuk menghayati. Seringkali di dalam kesulitan, kita udah putus asa, kita berdoa. Kita tidak melihat ada jalan keluar. Tetapi kemudian ketika kesulitan itu berlalu, kita lupa gitu. Kita lupa kalau Tuhan sudah menolong kita. Sehingga kita jadi kehilangan pengalaman iman. Ya. Pengalaman itu tidak harus mujizat yang luar biasa. Seperti anak kecil yang terluka parah lalu bisa pulih dengan luar biasa. Pengalaman iman itu bisa juga berupa sakit. Tapi tetap bersyukur dalam keadaan sakitnya. Bisa tetap merasakan sukacita. Itu juga mujizat. Bagaimana mungkin orang yang sakit bisa bersuka cita? Bagaimana mungkin dia bisa bersyukur? Itu mujizat. Kalau kita mau menghayati, itu bisa menjadi pengalaman iman kita juga. Jadi saya percaya kita semua punya pengalaman iman. Kita hanya perlu untuk merenungkannya. Mengingat kembali bagaimana Tuhan sudah hadir menolong kita. Yang bersaksi di kebaktian penyegaran iman itu, yang mengalami sendiri pertolongan Tuhan dan bersaksi untuk kita, saya yakin bukan cuma imannya yang kuat, tetapi dia juga menjadi pribadi yang taat. Sama seperti Abraham. Bukan saja imannya kuat, tapi dia juga menjadi pribadi yang taat. Dia mengenal Allah, dia mengalami hidup bersama Allah, mengalami pertolongan Tuhan, maka dia menjadi pribadi yang bukan cuma beriman tapi juga taat. Demikian juga Thomas, demikian juga Paulus. Mereka memahami, mengalami, dan melakukan. Yang menjadi tema kita hari ini. Dalam Yohanes 1 ayat 43 sampai 51, kita membaca cerita, membaca kisah
tentang Filipus yang menyampaikan kepada Nathanael di ayat yang ke-45. Kami menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Filipus menceritakan perjumpaannya dengan Mesias. Tetapi apa jawaban Nathanael di ayat yang ke-46? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Di sini bukan karena Nathanael tidak percaya kepada apa yang disampaikan Filipus, tetapi menurut saya lebih karena Nathanael memahami kitab sucinya. Dia tahu apa yang dijanjikan oleh Musa oleh para nabi itu bukan dari Nazaret, tetapi Mesias akan lahir di Bethlehem. Sehingga ketika dikatakan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, Yesus dari Nazaret, Nathanael mempertanyakan. Mungkin kita ingat kisah orang Majus ya, yang datang mencari Yesus dan bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Apa yang dilakukan oleh Herodes? Herodes kan memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Herodes memanggil orang-orang yang mengetahui, mengenali, memahami kitab suci dan bertanya kepada mereka, di mana raja itu dilahirkan? Apa jawaban imam-imam kepala ahli Taurat? Di Bethlehem. Kenapa? Karena ada nubuatnya di kitab Mika pasal 5 ayat 1. Jadi imam kepala ahli-ahli Taurat, mereka paham, mereka tahu bahwa raja yang lahir itu di Bethlehem. Nathanael juga mengetahui hal yang sama, karena itu dia bertanya, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Lalu apa kata Filipus? Mari dan lihatlah. Filipus tidak sibuk menjelaskan, berargumen. Filipus mengajak Nathanael, mari dan alamilah sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Ketika berjumpa, Tuhan Yesus menyapa Nathanael. Tuhan Yesus tahu siapa Nathanael sebelum Nathanael memperkenalkan diri. Hal ini menjadi pengalaman Nathanael pribadi bersama Tuhan. Itulah yang kemudian membuat Nathanael kemudian menjadi murid Tuhan Yesus. Nathanael tahu, paham kitab sucinya, mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan, lalu menjadi murid yang taat. Yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dari sini kita melihat bahwa beriman bukan cuma percaya, tetapi kita perlu pengenalan akan apa yang kita percaya. Kita harus membaca Alkitab kita supaya kita tahu apa isinya. Baca, pelajari supaya kita paham. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita merenungkan perjalanan hidup kita. Supaya kita menyadari kalau Tuhan sudah hadir dan menolong. Supaya kita bisa mengalami kehadiran Tuhan itu secara pribadi. Perubahan kita mungkin perlahan ya. Jarang yang drastis gitu. Tiba-tiba dapat menang undian 100 miliar kan jarang ya kan. Kan rata-rata perlahan-lahan. Bagaimana kita mengalami perubahan, dikuatkan, dimampukan, dicukupi. Dulu mungkin kita tidak akan melihat, atau kita lah sebagai gereja Pakis Raya yang sarana terbatas, SDM juga terbatas. Gak usah jauh-jauh, 1 tahun lalu atau 10 bulan lalu belum pernah terpikir kita dapat melakukan seperti ini. Ibadah secara online, secara live streaming. Kita tidak punya kemampuan. Ketika pandemi datang dan kita kesulitan untuk melaksanakan ibadah, kita mau memulai dan kita menemui banyak kesulitan. Solusinya apa? Karena ujung-ujungnya kan sarana, prasarana, peralatan yang mahal itu. Tapi kalau hari ini kita mau melihat ke belakang, maka kita melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Kita dimampukan,
untuk bukan saja melaksanakan ibadah, tetapi juga tetap menjalankan tugas-tugas pelayanan sebagai gereja, walaupun serba terbatas. Ini harus menjadi pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Sebab hanya dengan demikianlah maka kita akan menjadi orang-orang beriman yang sejati. Yang bukan saja tahu, bukan saja paham, tetapi juga melakukan setiap firman yang kita dengar. Amin. Dalam gelap Yesus datang, mencelingkan mataku, memutuskan rantai dosa, hingga aku merdeka. Oh, kasih mulia Yesus Tuhanku, yang telah menyelamatkan hidupku. Setiap saat sepanjang hidupku, puji menebusku sampai tiba di surga. Puji kasih-Nya yang mulia. Oh, kasih mulia Yesus Tuhanku, yang telah menyelamatkan hidupku. Setiap saat sepanjang hidupku, puji menebusku sampai tiba di surga. Puji kasih-Nya yang mulia. Puji menebusku sampai tiba di surga. Puji kasih-Nya yang mulia. Puji kasih-Nya yang mulia. Puji kasih-Nya yang mulia. Mari secara bersama-sama kita menaikkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mendorong kami untuk semakin bertekun di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami boleh semakin mengenal, semakin memahami setiap firman yang sudah Tuhan tuliskan. Berikan kami ya Tuhan kepekaan, supaya kami dapat menyadari, merasakan kehadiran, penyertaan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami masing-masing memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan. Sehingga iman kami boleh semakin dikuatkan. Kami bukan sekedar menjadi murid-murid Tuhan, tetapi murid-murid Tuhan yang melakukan firman. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan juga mungkin sedang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Biarlah kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memampukan mereka untuk dapat mengalami kehadiran Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan. Tuhan yang memberikan jalan keluar sehingga iman mereka boleh semakin disempurnakan. Mereka bukan lagi menjadi murid-murid Tuhan yang sekedar tahu dan percaya, tetapi juga melakukan setiap firman yang mereka percayai itu. Sehingga kehidupan mereka boleh menjadi kesaksian buat orang-orang di sekitar mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia yang masih terus bergumul dengan persoalan-persoalan yang ada, dengan pandemi, dengan persoalan ekonomi, juga dengan ancaman bahaya banjir di tengah-tengah musim hujan seperti pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat mencari solusi dari persoalan-persoalan yang ada, agar kami bukan saja sebagai pribadi tetapi juga sebagai sebuah bangsa dapat merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang juga bergumul dengan segala keterbatasan. Biarlah Tuhan semakin memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, para aktivis, para pelayan, supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada, gereja Tuhan tetap dapat menyatakan terang, menjadi terang dan garam untuk sekitarnya, yang dapat dirasakan kehadirannya bukan saja oleh jemaatnya, tetapi juga oleh masyarakat di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah dapat beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan kita dengan firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya akan dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami terus mengucap syukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita semua, agar supaya iman itu boleh kami jalankan, kami alami di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja Tuhan, untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah sediakan untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa persembahan syukur kami ini. Amin. Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan tersebut. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.